Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Zalsabila dan anggota kelompok saya Mbak Luciana. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, hak dan kewajiban. Yang kedua, macam-macam hak dan kewajiban. Yang ketiga, peran warga negara. Yang pertama, hak dan kewajiban. Hak warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Kemudian ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Yang kedua, kita membahas mengenai macam-macam hak dan kewajiban. Hak warga negara, yaitu secara umum ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Seperti pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Terdapat pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bisa dilihat dalam pasal 28B ayat 1. Yang keempat, ada hak atas kelangsungan hidup, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan. Seperti pada pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, yaitu hak untuk mengembangkan pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Kemudian ada hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Seperti pada pasal 28C ayat 2. Selanjutnya ada hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, seperti pada pasal 28D ayat 1. Selanjutnya ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Seperti pada pasal 28I ayat 1. Selanjutnya kita akan membahas kewajiban warga negara, yaitu yang pertama ada wajib menaati hukum dan pemerintah, seperti pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada terkecualinya. Selanjutnya ada
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Seperti pada pasal 28J ayat 1 yang mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Terdapat pada pasal 28J ayat 2 yang menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan dan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan secara serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Selanjutnya ada peran warga negara. Peran warga negara ada beberapa, yaitu antara lain peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada peran aktif, merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat, berpartisipasi, serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya ada peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.